Penentuan bansos PKH dan BPNT, apakah pencairannya melalui pos ataukah melalui kartu KKS? Nah, mengenai informasi kapan penyaluran bantuan sosial bansos PKH dan BPNT atau sembako sampai saat ini masih ditunggu oleh jutaan keluarga penerima manfaat KPM di seluruh tanah air. Jika merujuk pada tahun lalu, untuk pencairan PKH tahap 1 harusnya sudah dilakukan pada bulan ini. Lantas, bagaimana penyalurannya? Apakah melalui kartu KKS atau Bank Himbara ataukah melalui PT Pos? Simak informasinya hingga tuntas dan pastikan teman-teman telah subscribe channel Info Bansos untuk selalu mendapatkan berita terupdate pencairan bansos dan subsidi dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga tetap ceria ya. Meskipun akhir-akhir ini cuaca lagi ekstrim. Nah teman-teman, terkait dengan jadwal cair bansos PKH dan BPNT, jika merujuk skema tahun lalu, maka disalurkan pada bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Namun hingga pertengahan bulan Februari 2023 ini belum ada penyampaian resmi dari Kementerian Sosial terkait jadwal cair bansos PKH dan BPNT 2023. Mengenai hal ini, Menteri Sosial menjelaskan bahwa anggaran untuk bansos PKH dan BPNT 2023 masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Tetapi akan dibuka agar penyaluran bansos Kementerian Sosial 2023 dapat segera dilaksanakan. Lebih lanjut, Ibu Risma menyampaikan, kami berkomunikasi dengan Komisi 8 soal anggaran yang diblokir Kementerian Keuangan dan akan dibuka sebagai wujud dukungan akselerasi penanganan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Saat pandemi, anggaran kami 91 triliun dan setelah bantuan pandemi dihapus, kini anggaran Kementerian Sosial 74 triliun, kata Ibu Risma. Bertolak dari penjelasan tersebut, bisa dipastikan bahwa dana bansos PKH dan BPNT bakal disalurkan dalam waktu dekat bagi masyarakat miskin yang tentunya sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS. Beberapa kabar burung mengatakan keterlambatan penyaluran bansos ini dikarenakan adanya dana 400 miliar lebih milik Kementerian Sosial yang diblokir Kementerian Keuangan merupakan faktor penyebabnya. Namun ya teman-teman, hal tersebut langsung dibantah oleh staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Dalam akun Twitternya @prastowo menjelaskan bahwa anggaran yang diblokir tersebut dikarenakan dokumen belum lengkap saja. Kemudian untuk dana bansos aman dan tidak termasuk ke dalam dana yang diblokir tersebut. Jadi untuk jadwal resminya, masyarakat diharapkan sabar menunggu sampai informasi jelasnya disampaikan oleh Kementerian Sosial melalui pendamping sosial PKH di setiap kecamatan. Dan bagi yang ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bansos PKH maupun BPNT sembako, bisa langsung dicek atau mengeceknya di aplikasi Usul Sangga Cek Bansos atau ke website resmi yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Dilansir dari berbagai sumber media, bahwasanya bantuan pangan non-tunai BPNT tahap 1 akan segera disalurkan Februari 2023 menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera KKS. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Menteri Sosial saat memberikan keterangan pada hari Jumat 13 Januari 2023 lalu bertempat di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, yang jelas kami juga nggak ada anggaran untuk sekarang ini untuk PT Pos karena itu kemarin kita hanya yang anggarannya itu yang di atas gunung itu, kemudian yang orang sakit, kemudian yang daerah terpencil. Jadi contohnya misalkan di Aceh ada Aceh Jaya ya, itu dia harus menggunakan perahu kalau ke sana. Kalau ngambil ke lewat ATM atau bank itu dia harus ngambil perahu yang ongkosnya jauh lebih besar dibandingkan bansos itu. Nah itu sekarang kita gunakan PT Pos kalau yang seperti itu. Kemudian daerah-daerah terpencil, daerah di dalam hutan, di dalam atas gunung, kemudian di daerah-daerah perbatasan itu kita baru lewat pos, itu kita ada anggarannya. Tapi kalau untuk yang lain nggak ada.
kami nggak ada anggarannya. Seperti Ibu itu. Menteri Terus apa Sosial lagi? melalui channel YouTube Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan penjelasan secara clear terkait mekanisme pencairan ataupun penyaluran bantuan sosial di tahun 2023. Nah, teman-teman, dalam informasi yang disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial, bahwasanya memang ada daerah yang mencairkan bantuan melalui kantor pos, yaitu daerah-daerah terpencil ataupun di daerah pegunungan, di mana untuk aksesnya itu lebih mudah ke kantor pos. Nah, jadi alasan kenapa ada daerah yang disalurkan melalui kantor pos, ini dikarenakan jika disalurkan melalui Bank Himbara atau melalui KKS, maka jarak tempuh dan biaya transportasi bisa jadi lebih banyak dibandingkan bantuan sosial yang diterimanya. Jadi intinya teman-teman, kemungkinan besar untuk bansos atau bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dan BPNT umumnya dicairkan melalui kartu KKS kecuali dalam kondisi tertentu. Jadi alasan penyaluran bansos dapat dilakukan secara tunai atau mekanisme alternatif lainnya dengan kondisi berikut ini, yakni penyandang disabilitas berat, lanjut usia terlantar non potensial, ex penderita penyakit kronis non-potensial, komunitas adat terpencil atau KAT, daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Nah, teman-teman, jika kondisi daerah teman-teman tidak memungkinkan penyaluran melalui kartu KKS, maka bantuan berupa uang tunai yang disalurkan oleh PT Pos Penyalur. Jadi ya teman-teman, kemungkinan melalui pos jika daerah teman-teman adalah daerah sulit terkoneksi dengan internet. Atau memang tidak ada mesin ATM atau agen e-warung di daerahnya ya, itu bisa jadi melalui PT Pos. Namun selama masih bisa terjangkau alat komunikasi, tidak termasuk daerah adat terpencil, bukan daerah terjauh, terluar, dan tertinggal, maka tetap akan disalurkan melalui kartu KKS. Kami juga, saya tuh sampai nggak pengen punya utang budi, dia mau CSR bantu. Selain dari itu, pertimbangan penyaluran melalui PT Pos itu membutuhkan biaya yang cukup besar dibandingkan melalui Bank Himbara. Hal senada disampaikan saat Ibu Menteri Sosial menghadiri rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI mengenai kemungkinan pencairan melalui Bank Himbara atau PT Pos. Hanya saja dalam penjelasannya belum bersifat final sehingga tentunya tidak bisa disimpulkan ya teman-teman. Namun kita tetap berharap saja dimanapun pencairannya tidaklah menjadi masalah. Tentunya yang terpenting bagi teman-teman KPM bantuannya bisa tersampaikan. Amin. Nah teman-teman, adapun bantuan sosial atau Bansos BPNT ini akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. BPNT dibagi dalam 4 tahap sepanjang tahun 2023, yaitu tahap 1 Januari, Februari, dan Maret, tahap 2 bulan April, Mei, dan Juni, tahap 3 Juli, Agustus, dan September, dan tahap 4 di bulan Oktober, November, dan Desember. Setiap tahap, keluarga penerima manfaat atau KPM akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp600.000 dengan total Rp2.400.000 per tahunnya. Bantuan pangan non-tunai diberikan kepada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Meski disalurkan dalam bentuk tunai, namun bantuan ini diperuntukkan untuk membeli keperluan pangan sehari-hari atau sembako di e-warung terdekat. Adapun syarat untuk bisa mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerima Bansos BPNT merupakan masyarakat golongan menengah ke bawah atau masyarakat miskin. Yang kedua, teman-teman, penerima harus memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS atau kartu merah putih. Yang ketiga, penerima Bansos BPNT juga harus terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial. Dengan kembali disalurkannya BPNT tahun 2023 ini, diharapkan masyarakat akan menerima manfaat, diantaranya dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga penerima manfaat dan menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mengenai bocoran dari Ibu Menteri Sosial mengenai kemungkinan-kemungkinan pencairan bansos PKH dan BPNT di tahun 2023. Semoga video ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.